Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bertemu lagi dalam kajian Ramadan yang pada kesempatan bulan Ramadan ini kita mengkaji tentang kitab Fadailu Ramadan karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais Al-Baghdadi Al-Umawi Al-Qurashi, yang lebih dikenal dalam hazanah keilmuan Islam dengan nama Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan lain yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Namun sebelum kita melanjutkan hadis yang ke-13 dari kumpulan hadis dan athar Fadailu Ramadan, mari kita kirimkan hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kepada ulama-ulama kita salafun as-salih, khususnya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya, dan kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari mereka, di samping tentunya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Baik, ini adalah hadis ke-13 dalam kumpulan kitab atau kumpulan hadis dan athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau berkata, haddatsana Halaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qalabata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubashshiru ashabahu qad ja'akum syahrun mubarakun ramadhanu iftaradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi asy-syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Hadis yang ke-13 ini diriwayatkan dari Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisham. Beliau berkata, telah
meriwayatkan atau telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub, dari Abi Qilabata, dari Abi Hurairah, qala, dari Sayyidina Abi Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yubashshiru ashabahu, dan beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Apa kabar tersebut? Qad ja'akum syahrun mubarakun Ramadhanu. Telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannati. Pada bulan tersebut akan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka jahanam, pintu-pintu neraka jahim. Wa yughallu fihi syayatin, dan pada bulan tersebut akan dibelenggu syaitan-syaitan yang selalu menggoda umat manusia. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang di dalamnya terdapat suatu malam khairun min alfi syahr, yang malam tersebut lebih baik dari malam 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Man hurima khairaha, dan orang yang terhalang kebaikan bulan-bulan tersebut, dan orang-orang yang terhalang kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa hadirin yang berbahagia, pada hadis ke-13 ini, walaupun dari sanad ini, dari silsilah perawi yang dipakai oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya ini ada dhaif, yaitu di situ dijelaskan bahwa Sayyidina Abi Kilabah ini tidak mendengarkan hadis ini langsung dari Abi Hurairah. Tidak mendengarkan, berarti artinya dalam sanad tersebut ada yang terpotong, ada yang terputus. Berarti kalau ada yang terputus, berarti hadis ini dhaif. Karena syarat dari hadis sahih adalah semua perawinya muttasil, bersambung, mendengarkan secara langsung dari gurunya, kemudian langsung dari Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi dalam hadis ini adalah ada yang terpotong. Ya, di situ dijelaskan bahwa Abi Kilabah tidak mendengarkan langsung dari Sayyidina Abi Hurairah. Ya. Namun ini dari segi sanad. Ya. Tetapi sanad hadis ini diriwayatkan juga oleh imam-imam yang lain. Ya. Para ulama hadis yang lain juga meriwayatkan hadis yang intinya sama, tetapi dengan melalui jalan yang berbeda. Ya. Banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini yang dari jalan yang berbeda. Artinya kalau seperti itu, hadis ini bisa tertolong oleh jalan hadis yang lain. Iya, bisa, sangat bisa sekali. Makanya dalam istilah hadis itu kan ada hadis hasan atau sahih li dzatihi, ada juga hadis hasan atau sahih li ghairihi. Artinya hadis itu sebenarnya dhaif, tetapi karena banyak ulama yang meriwayatkannya, maka derajat kedhaifannya naik, yang tadinya dhaif menjadi hasan. Ya. Hasan li ghairihi. Artinya ya hadis ini bisa digunakan hujjah, bisa jadikan landasan untuk amalan kita. Di samping inti dari hadis ini, matan dari hadis ini, semuanya dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Apa saja inti dalam hadis ini? Ada beberapa poin. Ya, di situ yang terpenting dalam hadis ini itu ada 3 poin. Ya. Yang pertama adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ya. Di sini diredaksikan tuftahu fihi abwabul jannati
wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Hadis ini hadis yang intinya meriwayatkan pembukaan pintu-pintu surga dan penutupan pintu neraka. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi intinya satu poin tersebut sudah di-cover, sudah dikuatkan oleh riwayat hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu adalah hadis sahih pasti. Bahkan para ulama bersepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh para ulama. Artinya permasalahan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka ini sudah clear. Walaupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya ini dhaif, tetapi poin yang terdapat dalam matanya itu juga sama terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pembelengguan syaitan. Ya, di sini diredaksikan wa yughallu fihi syayatin. Ini juga sama. Ya. Inti dari hadis ini yang kedua ini sama persis dengan hadis-hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para muhaddisin lainnya. Yang derajatnya jelas, sudah pasti derajat pembelengguan, derajat hadis yang menjelaskan tentang pembelengguan syaitan ini naik derajatnya. Ya. Karena sudah di-cover oleh hadis sahih. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya, dalam bulan Ramadan terdapat bulan atau terdapat malam yang mulia, yang keutamaannya khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Atau dalam hitungan tahun, ibadah yang dilakukan pada malam hari tersebut lebih baik dari ibadah yang dilakukan pada 83 tahun secara terus-menerus. Ini juga sama. Keterangan lailatun khairum min alfi syahr ini juga diriwayatkan oleh ulama muhaddisin yang lain, sehingga derajat dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya ini derajatnya naik. Yang tadinya dhaif karena putusnya sanad, tetapi karena matan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama muhaddisin lainnya, maka derajatnya naik. Yang tadinya dhaif menjadi paling tidak menjadi hasan. Ya, walaupun banyak yang mengatakan hadis atau poin-poin yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya ini sesuai dengan hadis-hadis yang derajatnya adalah sahih. Ya, ini. Jadi sekali lagi bahwa hadis ini walaupun ada cacat dalam sanadnya, tetapi matan dalam hadis ini sesuai dengan hadis sahih sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini. Tanpa adanya kekhawatiran bahwa kita akan dituduh sebagai orang yang melakukan bid'ah karena mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini. Baik, kita kupas satu persatu apa yang terdapat dalam hadis ini. Wa huwa yubashshiru ashabahu. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Ini kabar gembira. Jadi ketika akan datang bulan Ramadan, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa bulan yang akan datang, bulan yang akan kita sambut, yaitu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Artinya bulan tersebut penuh dengan berkah sehingga memberikan rasa kebahagiaan yang berlimpah kepada umat manusia. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan.
di mana pada bulan tersebut semua amal ibadah kita dinaikkan derajatnya. Yang tadinya ibadah sunnah pada bulan-bulan yang lainnya, pada bulan Ramadan, walaupun hukumnya sunnah, tetapi pahala yang didapatkan pada bulan ini naik menjadi pahala fardu. Pahala fardu yang diamalkan, ibadah fardu yang diamalkan pada bulan Ramadan ini, yang pada bulan-bulan lainnya mendapatkan pahala 1, 2 dan seterusnya, pada bulan ini ditingkatkan, dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Makanya di sini syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Makanya kita jangan sia-siakan bulan Ramadan yang kita jalani ini, walaupun dengan keterbatasan yang ada, walaupun dengan kondisi sekarang ini, kita tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Karena belum tentu tahun depan kita akan menemui bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi, mari kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Sehingga kita panen istilahnya. Kita panen pahala pada bulan ini. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui bulan Ramadan ini, maka jangan sia-siakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya, yang seoptimal mungkin, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dalam hadis man shoma ramadhana atau man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan puasa, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan hadis yang lain, barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini. Yang pertama, qad ja'akum syahrun mubarakun Ramadan. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini juga iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana mungkin puasa yang secara zahir menyiksa jasad kita, malah di sini yubasyiru ashabahu, dimasukkan oleh Rasulullah sebagai salah satu kabar yang membahagiakan. Karena Rasulullah melihatnya bukan secara batin saja, bukan secara zahir saja, tetapi juga secara batin. Betul, secara zahir, secara kasat mata, bahwa puasa itu menyiksa kita, tetapi secara hakikat puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan ini adalah puasa yang penuh berkah, puasa yang pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan pada suatu riwayat, puasa Ramadan ini juga puasa yang dapat menghapus dosa-dosa yang akan datang. Jadi sebelum kita melakukan dosa, sudah diampuni dulu karena kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini kan berarti hal yang membahagiakan. Hal yang membahagiakan. Lebih-lebih kita sudah dijamin oleh Allah bahwa dosa yang dilakukan pada waktu yang akan datang bagi orang-orang yang berpuasa itu akan diampuni karena sebab kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa pengampunan dosa yang akan datang ini adalah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau pada umat-umat terdahulu tidak ada amal ibadah yang menghapus dosa yang akan datang, tidak ada. Paling banter itu umat-umat terdahulu dijanjikan oleh Allah akan dihapus dosa-dosa yang terdahulu, tidak ada yang akan datang. Tapi umat Nabi Muhammad, dalam satu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang akan datang.
Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka sekali lagi kita patut mensyukurinya. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama, dan yang kedua, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan ini. Kita bisa menemui bulan Ramadan ini dengan kondisi sehat walafiat. Sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Hadis ini juga menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa pintu surga saat ini pada bulan Ramadan ini dibuka seluas-luasnya untuk orang yang beriman, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Maka akan sangat rugi sekali kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Kapan lagi kita dapat menemui bulan yang penuh berkah selain di bulan Ramadan ini? Kalau tidak sekarang, tidak ada jaminan tahun depan kita akan menemui bulan Ramadan ini. Dan juga tidak ada hadis yang menjelaskan bulan-bulan selain Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada. Ya, maka sekali lagi kita harus mengoptimalkan, kita harus bersungguh-sungguh untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian poin yang keempat, wa yughallu fihi syayatin. Dan setan dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Artinya pada bulan Ramadan ini setan-setan akan terbelenggu. Artinya tidak ada kesempatan, tidak ada alasan untuk orang muslim, tidak ada alasan untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyia-nyiakan di bulan Ramadan ini. Karena kalian lihat sendiri, kita bisa melihat bahwa di bulan Ramadan ini amal ibadah apapun itu akan terasa lebih mudah. Salat berjamaah di bulan Ramadan akan lebih mudah kita lakukan daripada salat berjamaah di bulan-bulan selain Ramadan. Begitu pula dengan ibadah sunnah yang lainnya. Salat tarawih, siapa yang mau melakukan salat sebanyak 20 rakaat di selain bulan Ramadan, akan sangat berat sekali. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah tersebut menjadi ringan. Karena pada bulan Ramadan ini setan-setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Mungkin ada pertanyaan di benak kita. Kalau setan-setan itu tertutup, kalau setan-setan itu terbelenggu, kalau dalam bahasa kitanya, anak-anak kecil itu biasanya akan diajarkan oleh orang tuanya bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan akan dipenjara. Akan dipenjara. Berarti kalau setan dipenjara, maka setan tidak akan bisa menggoda umat manusia. Tapi pada nyatanya kenapa pada saat ini, pada bulan Ramadan ini banyak kejadian-kejadian yang enggak baik. Banyak orang-orang yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan ini. Padahal katanya setan itu terbelenggu. Ini. Kalau kita mengkaji secara mendalam tentang hadis ini, tentang mulai dari dibukanya pintu surga sampai ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya setan pada bulan ini,
Maka di sana para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan maksud dari hadis tersebut adalah maksud yang tersirat pada lafaz tersebut, yaitu makna hakikat yang terkandung dalam hadis tersebut semuanya terjadi pada bulan ini. Yaitu secara yakin, secara hakikat bahwa pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup dan benar-benar setan akan terbelenggu. Ini tentu akan menjadi masalah. Ketika ada pertanyaan yang tadi, pertanyaan kalau setan itu terbelenggu berarti seharusnya tidak ada kejahatan yang terjadi, namun nyatanya masih terjadi kejahatan. Ya. Para ulama yang mengatakan makna dari hadis ini adalah makna hakikat, mereka menjelaskan bahwa yang dibelenggu itu adalah bukan seluruh setan, tidak. Tapi yang dibelenggu adalah maraddatas syayatin, sesuai dengan redaksi dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh ulama-ulama muhaddisin yang lainnya. Di situ ada yang menggunakan riwayat maraddatas syayatin, yaitu pemimpin-pemimpinnya saja. Jadi enggak semuanya, pemimpinnya saja. Jadi yang berkeliaran pada bulan Ramadan itu adalah anak buahnya saja. Ya, kalau dalam istilah kita kurcaci-kurcacinya lah. Yang seharusnya kurcaci-kurcaci tersebut tidak bisa menggoda iman bagi orang Islam. Ya. Kurcaci-kurcaci tersebut hanya bisa menggoda orang-orang yang keimanannya lemah. Ya, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan pada bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang keimanannya masih lemah. Ya. Sehingga mudah tergoda oleh godaan-godaan setan. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa makna hadis tuftahu fihi abwabul jannah sampai wa yughallu fihi syayatin ini adalah makna majaz atau disebut dengan kinayah. Ya. Kalau kinayah itu berarti tidak makna hakiki yang dimaksud dalam hadis tersebut, tetapi makna lain yang dapat mengantarkan kepada seseorang dapat lebih mudah untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah itu maksudnya adalah pada bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan ini nilainya akan dilipat gandakan. Sehingga seseorang akan mudah akan masuk ke pintu surga dari manapun dia inginkan. Ini makna kinayah. Bukan berarti surganya pada saat ini dibuka, tidak. Tetapi Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam, umat manusia untuk masuk surga dengan melakukan amalan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan ini. Kemudian waktu laku fihi abwabun nar, abwabul jahim dan wa yughallu fihi syayatin ini artinya bahwa pada bulan ini Allah akan membatasi aktivitas syaitan sehingga dia tidak akan menggoda orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya, bukan berarti dibelenggu secara total, tidak. Ya, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam, Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman untuk melawan godaan-godaan syaitan tersebut. Jadi bukan syaitannya yang dilemahkan, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk melawan godaan-godaan tersebut sehingga mampu mengalahkan godaan tersebut dan akhirnya mudah dalam melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan pada bulan Ramadan ini. Ya. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang terakhir ini adalah bahwa dalam bulan Ramadan ini terdapat malam yang kebaikannya khairun min alfi syahr. Ya, malam yang keutamaannya lebih baik dari malam dari 1000 bulan atau dari 83 tahun. Ya, ini nanti insya Allah kebaikan-kebaikan yang terdapat pada
malam Lailatul Qadar ini kita akan bahas pada hadis-hadis selanjutnya. Karena dalam rangkaian hadis yang disusun oleh Imam Ibn Abi Dunya akan sangat banyak sekali membahas tentang keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Yang pasti kita harus meyakini bahwa dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih mulia dari 1000 bulan. Malam di mana ibadah yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah, dengan penuh keikhlasan, sehingga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ampunan terhadap dosa-dosa yang akan terjadi maupun dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.